Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar PAI kembali. Hari ini materinya masih sama seperti hari kemarin tentang kasih sayang, namun yang akan kita bahas hari ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, persiapkan bukunya, persiapkan catatannya, kita mulai. Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik. Yang barangkali mungkin hanya Allah lah yang berhak menyandang nama-nama tersebut. Sebab tidak akan ada makhluk yang mampu menandingi Allah dalam kebesarannya menyandang nama-nama tersebut. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini merasakan sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasakan sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah kasih kita makanan. Burung, hewan sama mendapatkan rasa kasih sayang, merasakan rasa pengasih Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka diberikan rizki, diberikan makanan, minuman dan lain sebagainya. Termasuk tumbuhan, bahkan orang-orang kafir sekalipun merasakan sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang kafir yang mungkin lebih kaya dibanding orang Islam. Banyak orang kafir yang mungkin lebih sukses dibanding orang Islam. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada semua makhluk, tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya Maha Penyayang. Hanya hamba Allah lah yang taat dan baik saja yang akan Allah beri rasa sayangnya. Jadi yang mendapatkan Ar-Rahim ini hanya orang-orang yang khusus, tidak semua makhluk, tapi beberapa golongan yang memang menarik, yang memang pantas untuk Allah sayangi. Misalnya orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang memang Allah sayangi, misalnya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kasih sayang ini kalau kita bagi-bagi setidaknya ada 5 bagian. Pertama ada kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasakan kasih sayang pada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, taat, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua ada kasih sayang kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Sama kita taat sama perintah Rasul, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita bersolawat mendoakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada kasih sayang kepada orang tua. Nah, ini penting karena ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua Ananda, dan murkanya Allah itu ada di murka kedua orang tua Ananda. Makanya kita harus selalu menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita ya, yang sudah banyak berkorban, mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun, membesarkan kita sampai sekarang. Itu besar pengorbanannya. Tak lupa juga ayah kita yang sudah memeras keringat, luar biasa bekerja siang dan malam untuk yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang keempat, ada kasih sayang pada diri sendiri. Nah, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Cara menyayangi diri kita sendiri banyak, misalnya menjaga kebersihan diri, mandi, sikat gigi, terus menjaga kesehatan dengan cara olahraga, mungkin makan makanan yang bergizi ya. Karena tubuh kita ini punya hak ya, sendi-sendinya punya hak, mata kita punya hak untuk kita pelihara. Kalau kita tidak memeliharanya dengan baik, misalnya mata kita punya hak untuk istirahat, punya hak untuk melihat hal-hal yang baik, tapi kita gunakan sehari-hari mungkin hanya untuk menatap layar ponsel, layar HP misalnya. Ya itu kita sudah menzolimi setidaknya mata kita. Makanya kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan anggota tubuh kita, secukupnya saja, kemudian berikan haknya. Hak untuk istirahat, hak untuk diberi gizi yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada kasih sayang pada teman. Nah, kita harus saling sayang menyayangi dengan teman-teman kita. Kalau ada teman yang kesulitan, kita bantu. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Kemudian
Yang terakhir adalah kasih sayang kepada makhluk hidup yang lain. Kepada makhluk hidup yang lain juga kita harus menyayangi ya. Sama hewan harus sayang, sama tumbuhan harus sayang, sama alam semesta harus sayang. Cara dengan seperti apa? Kalau ada sampah ya kita jangan buang sembarangan, kita buang ke tempatnya. Kemudian kalau Ananda melihat tanam-tanaman yang kering, mungkin Ananda bisa siram. Melihat hewan-hewan yang kelaparan, bisa Ananda beri sedikit makanan dan lain sebagainya. Ya, itu kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian untuk tugas Ananda hari ini, yang pertama ada mengerjakan tabel di halaman 6, sama, tinggal menceklis. Yang kedua, ada rubrik ayo berlatih di bawah tabel, itu 2 pertanyaan, silahkan jawab, isiannya isian singkat. Yang ketiga, jawab melalui voice note. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan jika temanmu sakit? Ya, demikian pelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.